Silau Kak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini salah satu momen kalian ya, yaitu menyelesaikan salah satu mata kuliah kalian. Ini kurang satu ya, Agung ya. Mana Agung? Belum datang ya. Jadi memang kemarin saya sudah ini informasikan ya bahwa kita ada pembukaan. Jangan apa. Jadi ini merupakan salah satu mata kuliah yang harus kalian tempuh ya, karena salah satu untuk menyelesaikan studi kalian ya. Jadi untuk menyelesaikan studi di S1 itu kalian harus menempuh sidang skripsi. Ya. Pertama saya bertanya dulu pada kalian, apakah kalian siap untuk hari ini? Sehat? Siap, sehat. Oke ya, Gusti ya, terutama Gusti ya di sana ya. Jadi Ya ini Pak, mudah-mudahan lancar ini ya, sidangnya seperti kemarin ya. insya Allah Pak. Yang kami hormati Wakil Dekan 1, Pak Ansa Pentri, STMT. Yang kami hormati, di sini ada pembimbing dan penguji kalian ya. Ada Ibu Lela, kemudian Ibu Ruli, dan Ibu Reno ya. Kemudian Bu Husna dengan Pak Agus mungkin sebentar lagi akan hadir ya. Jadi para peserta sidang ya, hari ini jadwal sudah saya bagikan. Ya, yang pertama itu Gusti ya, selanjutnya nanti ada Daniel ya. Daniel apa Aji ya? Aji, kemudian Daniel, kemudian Denny ya, dan Agung ya. Jadi di sini tim penguji sudah dibagikan ya. Jadi masing-masing nanti ketua penguji itu untuk memimpin sidang skripsi ini. Jadi jawablah dengan singkat ya, jangan berbelit-belit. Karena kalau berbelit-belit nanti merugikan kalian sendiri ya. Atau tidak ditanya lah juga gara-gara kalian jawabnya muter-muter ya. Seperti itu ya. Jadi untuk hari ini itu akan berlangsung dari jam 8 sampai jam 1 kurang lebih ya. Itu schedule ya, karena ini sudah persiapan, jadi agak mau lolos setengah jam ya. Jadi mungkin itu saja ya. Mungkin dari fakultas ada tambahan Bapak? Tidak ada ya. Oke ya. Jadi untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Sidang skripsi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, demikian ya pembukaan kita hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti silakan nunggu di luar ya, persiapan. Kalau sudah dipanggil silakan masuk ya. Oke, silakan Bapak Daniel, Denny sama Aji.
Oke, Gusti. Ya, Pak. Oke, kita mulai saja ya kesempatan 312-007P. Dosen pembimbing Pak Ansep Ventri STMT dan Ibu Husna STMT. Dosen penguji itu ketuanya Murin Sapatimura MT, Ruli Masriatini STMT, Reno Fitrianti STMSI, dan Bu Nurlela STMT ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gusti sudah siap? Siap, Pak. Oke ya, kami kasih waktu 10 menit untuk silakan untuk menampilkan PowerPoint-nya. Mohon izin Pak Im, share screen-nya masih di lock, Pak. Silakan Gusti. Sudah tampil ya, Pak ya? Izin Bapak Ibu, sudah tampilkah, Bu? Pak Im, mohon izin Pak, apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah Gusti. Ya. Ya, silakan Gusti. Baik, mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang saya hormati Pak Ansep Ventri STMT selaku pembimbing 1, Ibu Husna STMT selaku pembimbing 2, Pak Muhrin Sapatimura STMT selaku penguji 1, Ibu Ruli Masriatini STMT selaku penguji 2, Ibu Reno Fitrianti STMSI selaku penguji 3, dan Ibu Nurlela STMT selaku penguji 4. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusti Pondang, yang insya Allah dalam kesempatan pagi hari ini akan memaparkan terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul Pemanfaatan Reaktor Pirolisis dalam Pembuatan Ikan Salai melalui Pengasapan Secara Tertutup. Adapun outline presentasi pada pagi hari ini, yang pertama pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama yang melatar belakangi penelitian ini adalah limbah padat yang cukup banyak di area Jejawi ya, dihasilkan oleh pengelolaan kelapa, yang mana tempurung kelapa tidak dilakukan pengelolaan lanjutan. Kemudian juga ada kesempatan lain dalam hal ini adalah tambak ikan gitu, ternak yang ada di wilayah Jejawi yang cukup banyak, yaitu ikan patin dan ikan lele, serta setelah proses panen ini perlu ada kegiatan lanjutan untuk dilakukan peningkatan value di masing-masing produk, ya, itu dengan cara dilakukan pengasapan. Kemudian pengasapan ini kita rencanakan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, dalam hal ini adalah reaktor pirolisis. Kemudian ruang lingkup dalam penelitian ini bersifat eksperimen yang dilakukan percobaan pengasapan ikan dengan sistem tertutup. Kita menggunakan 4 kg tempurung kelapa dengan suhu yang dijaga 80 derajat Celcius dengan masing-masing jarak ikan itu 45 dan
cm di antara tutup reaktor, serta waktu yang digunakan bervariasi, ada 4 kali percobaan, 2, 4, 6, dan 7 jam. Kemudian permasalahan pokok yang ada, gitu ya, kita pengen mengetahui apakah reaktor pirolisis CapCAR ini bisa digunakan untuk proses pengasapan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh jarak penempatan ikan, dan mengetahui yang terakhir itu adalah waktu ideal. Kemudian tujuan khusus mengetahui pemanfaatan reaktor ini, apakah bisa digunakan untuk proses ikan salai, kemudian mengetahui pengaruh jarak yang tadi sudah kita set, kemudian yang ketiga adalah mengetahui waktu ideal pada saat proses pengasapan. Kemudian terkait dengan urgensi penelitian, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita ingin mengurangi pencemaran lingkungan yang saat ini terjadi, gitu ya, pada saat proses pengasapan sistem terbuka. Kemudian yang kedua, memberikan solusi kepada masyarakat tentang teknologi pengasapan ikan. Kemudian yang berikutnya adalah diharapkan produk ikan patin dan ikan lele yang dihasilkan itu adalah proses produksinya cukup cepat. Kemudian ini adalah tinjauan pustaka, ya, dalam proses pengasapan tentu ada proses pemindahan panas, gitu ya. Ada 3 jenis pemindahan panas: konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam prinsip pengasapan ada 2 proses pengasapan yang ada pengasapan dingin, ya. Proses pengasapan dingin biasanya dilakukan pada suhu yang tidak lebih dari 30 sampai dengan 40 derajat Celcius, sedangkan pengasapan panas itu terjadi di mencapai 120 derajat Celcius. Kemudian tanaman kelapa, ini adalah tanaman yang cukup banyak di Indonesia, khususnya di area kita, ya, di Sumatera Selatan juga cukup banyak terkait dengan tanaman kelapa, yang ada hal yang bisa dimanfaatkan di tanaman kelapa ini, seperti tempurung kelapanya yang kita gunakan sebagai bahan bakar. Kemudian ikan yang ada di area kita juga cukup melimpah, itu terkait dengan ikan patin dan ikan lele yang mudah dikembangbiakan. Kemudian waktu pelaksanaan ini dilakukan di lab Universitas PGRI di Oktober sampai dengan Desember. Kemudian ini adalah variabel kita melihat ikan patin dengan 4 kali percobaan, ya, dengan waktu 2 jam, 4 jam, dan juga 7 jam. Kemudian ini adalah peralatan yang kita gunakan. Ini adalah reaktor pirolisis yang kita manfaatkan untuk proses pengasapan ikan patin dan ikan salai. Kemudian dari hasil percobaan didapatkan beberapa angka, ya. Jadi 2 jam, 4 jam, dan 6 jam ini kita lihat ada penurunan yang cukup signifikan di masing-masing percobaan. Percobaan 1 mengalami penurunan, kemudian di percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan 4 juga ada penurunan yang cukup signifikan di masing-masing percobaan, ya. Di percobaan pertama di waktu pengasapan selama 2 jam, ya, pengurangan ini terjadi di masing-masing berat ikan, di masing-masing jarak, tapi secara hasil belum terlalu sempurna, gitu ya, karena ikannya masih terlihat mentah dan juga bentuknya belum seperti ikan salai pada umumnya. Kemudian di percobaan 2 di waktu 4 jam kita juga lakukan pengasapan dengan proses yang sama, gitu ya. Berat ikan mengalami pengurangan, kemudian ikan juga secara bentuk sudah mulai mengering, gitu ya, tapi juga masih belum terlalu matang, gitu ya, prosesnya masih mentah untuk percobaan yang kedua ini. Kemudian untuk yang percobaan ketiga di waktu yang kita coba di 6 jam, ya, ini ikan sudah berbentuk seperti ikan salai, gitu ya, patin sudah mulai berubah dari putih mulai ke merah-merahan, bahkan ke hitam. Kemudian juga lele juga sudah mulai mengering, seperti itu. Secara penampakan juga sudah seperti ikan salai, dari bau juga sudah menimbulkan bau layaknya ikan salai pada umumnya. Kemudian di percobaan 4 kita coba juga untuk naikkan waktunya di 7 jam. Waktu yang kita coba ini ikannya mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi juga waktu yang tampilan ikannya tidak terlalu bagus, ya, sudah mendekati waktu yang gosong dengan suhu yang ada. Kemudian dari penelitian yang kita lakukan dari pembahasan tadi didapatkan 3 kesimpulan. Pertama adalah reaktor ini bisa kita gunakan untuk proses pengasapan ikan, gitu ya, atau pembuatan ikan salai. Kemudian juga jarak penempatan ikan memiliki pengaruh, ya, pada saat percobaan, gitu ya, baik ikan salai maupun ikan patin. Jadi waktu yang dibutuhkan itu
jarak yang umum atau baik digunakan adalah 60 cm dari penutup atas reaktor pirolisis. Kemudian dari hasil eksperimen dan juga terlihat secara bentuk, ya, secara visual yang paling baik adalah pengasapan di 6 jam ya, dengan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian dari percobaan yang dilakukan, ya, dari kesimpulan itu tentu ada saran, ada perbaikan untuk nanti proses kedepannya jauh lebih baik, ya. Dari hal yang ada beberapa kendala yang kita temui. Pertama, kita perlu mencoba untuk menggunakan bahan baku lain, karena dalam penelitian ini kita hanya menggunakan satu bahan baku, ya. Kita menggunakan tempurung kelapa. Mungkin di next nanti bisa digunakan mix antara tempurung kelapa dan juga kayu ataupun tempurung kelapa plus serabutnya. Kemudian reaktor pirolisis yang ada juga perlu dilakukan modifikasi di diameter pipa distribusi asap. Hal ini juga untuk memperbaik terkait dengan segi waktu, jarak, dan juga rasa terkait dengan ikan yang dihasilkan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak I, Pak Ketua atau Pak Aan. Oke, terima kasih Gusti ya. 8 menit ya. Baik, kita mulai saja diskusinya. Jadi kesempatan pertama ini mungkin kan Breno, nanti mungkin saya terakhir saja. Ini aja, Iya, Gusti. Selamat ya, sudah sampai di tahap sidang akhir. Terima kasih, Bu. Baik. Iya. Gusti, Bu Reno masih ingat yang Bu Reno pesankan pada waktu kamu sidang proposal itu ada, kamu boleh kuliah jarak jauh, kamu boleh selama perkuliahan ada toleransi untuk hadirnya seperti apa gitu ya. Tapi Bu Reno berharap di skripsi kamu mampu menampilkan siapa kamu gitu ya. Nah, sekilas Bu Reno baca tidak begitu banyak perubahan dari waktu kamu seminar proposal ya. Izinkan Bu Reno mengkritik dari awal. Anggap ini sebagai masukan karena menginginkan kamu menghasilkan suatu karya yang paling tidak memenuhi standar minimal kami gitu. Atau sampai minimal karya ilmiah lah. Yang pertama itu di pendahuluan. Di pendahuluan itu, Gusti, kita membicarakan topik yang kita ambil dan kita membandingkan apa yang sudah diteliti orang. Sehingga kita mengambil urgensinya. Penting sekali kita melakukan penelitian ini. Sayangnya di pendahuluan kamu sama sekali tidak ada kutipan dari jurnal kah? Kutipan dari buku kah? Atau apa? Ditulis seperti ya ala kadarnya. Izinkan Bu Reno juga meminta kamu memperbaiki di bab pendahuluan nanti. Baik, masukkan kutipan-kutipan dari karya ilmiah yang terkait apa? Yang terkait pirolisis, terkait ikan salai, ya kan? Terkait metode pengasapan. Jadi kamu mengcombine banyak tulisan menjadi suatu pendahuluan yang dia mengerucut tajam, sehingga ini ketika dibaca orang di bab pendahuluan, orang akan merasa tertarik. Oh, ini perlu saya baca lebih lanjut karya ilmiah ini. Ya, tolong diperbaiki di pendahuluannya. Baik, Bu. Rujuklah pada literatur hasil penelitian maupun textbook gitu terkait ikan salai, terkait metode pengasapan maupun terkait metode reaktor pirolisisnya. Itu yang pertama, Gusti ya. Baik. Yang kedua itu langsung ke hasilnya.
kemarin waktu di sidang proposal ada juga disarankan ada uji yang dilakukan. Ya, ini Bu Reno lihat nggak ada sama sekali uji yang dilakukan. Jadi semua yang kamu tuliskan itu semata berdasarkan hasil pengamatan kamu. Paling tidak apa uji organoleptik deh. Kemarin kan kalau uji organoleptik mana nggak ada di sini uji organoleptik. Jadi sifatnya ini seperti hasil praktikum. Ya, Gusti melakukan kegiatan, kemudian langsung Gusti bahas saja. Menurut Gusti apa gitu. Padahal tidak seperti itu kalau ini adalah hasil penelitian. Kita perlu validasi dari orang-orang. Nah, bentuk validasinya itu apa? Yaitu ketika kita melakukan uji organoleptik minimalnya, kita melihat pendapat orang-orang itu seperti apa sih? Bagaimana dari teksturnya, bagaimana dari baunya, ya, warnanya, tampilan. 10 orang responden sudah cukup kok. Ya, untuk memberi masukan, oh ternyata mereka lebih menyukai ketika dia ikan yang hasil percobaan ketiga misalnya, sesuai kata Gusti tadi kan, sudah menunjukkan ciri-ciri seperti ikan asap. Nah, itu nggak bisa dari Gusti saja. Gusti perlu validasi dari orang lain. Gimana? Yaitu uji organoleptik. Kemarin juga disarankan adalah ujinya, uji kimianya sedikit apa yang bisa diambil gitu ya. Ternyata juga tidak ada dilakukan. Itu sayang sekali Gusti. Ya. Kemudian izinkan juga Bu Reno membahas lagi pada waktu pembahasan. Sama seperti di pendahuluan tadi Gusti. Yang mencerminkan suatu karya ilmiah itu adalah adanya kita membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Nah, coba Gusti lihat pembahasan yang Gusti lakukan, adakah kutipan yang menunjukkan Gusti merujuk ke hasil penelitian terdahulu, baik itu yang sejalan dengan hasil penelitian terdahulu maupun yang tidak. Coba dilihat lagi di pembahasannya. Di situ masih ini Bu, memang yang Ibu sampaikan terkait dengan membandingkan dengan penelitian sebelumnya itu belum dicantumkan di bab pembahasan seperti itu Bu. Jadi ini memang masih membahas terkait dengan hasil yang dilakukan pada saat penelitian. Seperti itu Bu Reno. Iya. Iya, itu Gusti. Sayang Ya, sekali ya. ya. Tapi mohon izin Bu Reno terkait dengan uji organoleptik, kemarin memang direncanakan akan dilakukan, tapi apakah memang uji itu wajib ke lab gitu ya, ke orang yang memang memiliki kompetensi untuk pengujian itu, ataukah bisa dilakukan di orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Karena memang secara pengujian memang kita belum sampai ke jumlah yang tadi Bu minta di angka 10 Bu ya. Tapi secara yang kita narasikan di pembahasan itu seperti bau dan rasa kan sebenarnya kita sudah mengacu kepada organoleptik, cuman bedanya kita tidak menuangkan dalam bentuk angka gitu ya, karena penilaian uji organoleptik biasanya dia kalau bau paling tinggi 6 atau 5 seperti itu Bu. Nah, kemarin memang sudah dilakukan pengujian itu dengan orang-orang yang ada di sekitar, mungkin Pak Aim juga sempat mencicipi gitu ikannya seperti apa. Memang mungkin akan kita perbaiki nanti di laporan terkait dengan uji itu. Cuman yang tadi Bu, apakah uji itu bisa dilakukan di orang-orang sekitar kita atau memang harus ke lab yang memang itu bisa dipertanggungjawabkan dan hari-hari pihak sana adalah yang melakukan uji organoleptik. Terima kasih Bu. Enggak juga sih, uji organoleptik silakan aja dilakukan. Ke penduduk sekitar yang terbiasa mengkonsumsi ikan salai, oke juga. Kamu klaim sebagai responden yang menguji hasil penelitian kamu. Berarti nanti Gimana? menggunakan SNI-nya gitu secara penilaian dan terkait respondennya tidak harus pihak yang ada di lab Bu ya, artinya bisa yang ada di sekitar seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Baik, Gusti. Kemudian Bu Reno tanya lagi, yang menurut kamu mendekati karakteristik ikan salai yang mana? Percobaan ketiga ya?
Di percobaan ketiga, Bu, yang apa namanya di waktu 6 jam. Di sana kan ada poin yang kita sampaikan bahwa bentuknya juga sudah seperti ikan salai, kemudian baunya juga sudah tercium ya seperti ikan patin salai, kemudian juga warnanya sudah mengkilap seperti itu, Bu. Nah, itu mungkin nanti yang akan kita tuangkan dalam bentuk tabel organoleptik. Kalau di percobaan kedua itu apa bedanya? Rasanya lebih banyak tarnya ya. Iya. Yang kedua itu dia memang sudah ini, Bu, warnanya sudah apa namanya hitam gitu, lebih baik dari warna yang pertama, cuman kalau kita pegang teksturnya itu masih lembut gitu, masih mentah, ikannya masih belum terlalu matang, Bu, untuk di pengujian nomor 2 itu. Oh gitu. Kalau di nomor 3 itu sudah pas gitu ya? Iya, jadi yang di poin nomor 3 teksturnya itu sudah apa namanya sudah baik gitu ya, karena kita bandingkan lagi di pengujian yang keempat itu naikkan waktunya dan dengan suhu yang sama malah ikannya jadi rapuh gitu seperti itu, Bu. Jadi memang yang percobaan 3 ini secara tekstur dia sudah baik gitu, sudah pas dengan kondisi ikan salai pada umumnya. Seperti itu, Bu Reno. Oke, baik. Bu Reno rasa cukup, Gusti. Silakan nanti diperbaiki sesuai saran-saran yang Bu Reno harapkan, karena rasanya itu standar minimal penulisan ilmiah itu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Reno, dari masukan-masukan yang ada sudah dicatat dan insya Allah nanti akan kita perbaiki dan akan menghadap Ibu untuk proses validasi perbaikannya. Terima kasih Bu Reno untuk masukannya. Baik, terima kasih Pak Murinsa. Oke, terima kasih Bu Reno ya atas pertanyaannya. Kita lanjutkan diskusi kita. Selanjutnya kami beri kesempatan Ibu Ruli ya untuk diskusi sama Gusti. Silakan Bu Ruli. Ya, terima kasih Pak Im atas kesempatannya. Gusti, selamat ya. Akhirnya Gusti bisa menyelesaikan penulisan penulisan skripsi ini dengan baik ya. Sebetulnya Ibu tidak banyak pertanyaan ya, karena ini sudah cukup memenuhi dari kriteria penulisan, tapi ada beberapa yang sudah ditambahkan di sini. Cuma Ibu setuju tadi dengan apa yang dikatakan Ibu Reno tadi ya. Sebetulnya dari hasil penelitian ini tuh Ibu menunggu hasil spesifikasi ikan salai yang kamu dapatkan dari penelitian ini. Karena alangkah baiknya kalau memang itu kan tadinya waktu di seminar proposal memang disarankan untuk dimasukkan spesifikasi ikan yang sesuai dengan standar SNI dan membandingkannya dengan yang ada di pasaran ya, kayak gitu. Nah, kalau yang ada ikan yang kamu hasilkan ini teksturnya bagaimana? Jadi ada 3 ya Bu, kalau kita bicara hasil ada yang 1, 2, 3 secara tekstur yang baik gitu ya, yang seperti ikan salai itu ada di percobaan 3, secara gelembung air juga sudah iya. Kemudian juga secara tekstur kekerasan ikan juga sudah baik, kita pegang kupas itu sudah matang gitu ya. Kemudian juga tidak terlalu keras Bu di tekstur ikannya, seperti itu untuk yang di percobaan 3. Jadi di percobaan ketiga itu hasilnya sudah cukup mendekati begitu? Iya, cukup mendekati
dengan kita membandingkan, kan kita ada 4 percobaan, 1, 2 itu adalah ikannya masih belum matang, ikannya masih mentah gitu ketika kita pegang. Kemudian di percobaan keempat itu prosesnya adalah sudah terlalu kering. Ketika kita pegang itu kalau cepat patah gitu ya. Dan kalau dimakan pun sudah tidak enak lagi karena kondisinya warnanya sudah hitam, kemudian secara tekstur juga sudah keras. Artinya dagingnya memang benar-benar blas hilang di situ, udah kering. Nah, sedangkan di yang ketiga itu adalah teksturnya masih ada dagingnya, itu masih bisa dikategorikan ikan. Kita masih bisa nyubit daging ikannya, tapi kondisinya adalah ikan itu sudah matang, sudah bisa dikonsumsi. Seperti itu, Bu Uli. Matang maksudnya mendekati gosong atau pas, Bu? Jadi kalau pas mendekat, iya. Tidak itu ya, tidak ada hasil ikannya yang sudah diteliti itu nggak ada kemarin. Maksudnya tidak ada sampel, tidak ada sampel yang sudah jadi. Tidak tersimpan, Bu. Tidak apa? Tidak. Kita tidak ada disimpan sampelnya. Cuman kalau fotonya itu ada yang di laporan itu terkait dengan ikan di percobaan 3. Gitu ya. Jadi di percobaan 3 dia sudah mendekati tapi teksturnya tetap kering, tidak basah kayak yang ada di pasaran kan, dia kan agak basah tapi kering, tapi di dalamnya itu basah kayak gitu. Jadi dimakannya enak, nggak mendekati ya. Jadi kalau kita lihat secara tekstur yang 3 itu, airnya kan sudah habis gitu ya, sudah tidak ada lagi kandungan air, cuman dia teksturnya tidak terlalu kering. Ketika kita ambil daging ikannya itu masih bisa gitu lepas dari tulangnya gitu ya, tidak terlalu nempel. Nah, itu juga hampir memenuhi atau mirip dengan yang di pasaran. Mungkin kalau yang di pasaran kita lihat dia teksturnya itu cukup, dagingnya kita ambil itu masih agak basah, itu kalau dia pas diangkat, Bu, kalau memang prosesnya dia sudah dibolak-balik, dia juga akan kering nantinya, tidak ada proses. Karena dia masih panas ya. Iya, Bu, seperti itu. Dari kedua ikan itu kamu pakai ikan patin dan ikan lele. Nah, dari kedua ikan itu mana yang teksturnya paling baik? Kalau kita lihat secara tekstur paling baik, tentu akan larinya ke patin, Bu, ya, karena memang patin ini pada saat proses kita masak ya atau kita salai, dia akan ada proses penirisan terlebih dahulu gitu ya, karena patin kan cukup banyak lemaknya itu, jadi dia akan perlahan-lahan gitu ya membuang lemaknya atau cairan lemak yang ada di tubuhnya, baru nanti dia akan matangkan ikannya gitu ya. Dan secara tekstur dagingnya juga akan jauh lebih banyak, lebih tebal. Sedangkan kalau lele kan memang kondisinya dia sudah tipis. Tapi meskipun dia tipis, tidak secepat itu atau tidak semudah itu dia akan cepat kering, cepat menjadi ikan salai. Makanya waktunya secara waktu dia memiliki waktu yang sama antara patin dan lele itu di waktu yang 6 jam. Ya, cuman kalau pertanyaannya mana yang ikannya jauh lebih bagus, kalau perbandingannya adalah 2 ikan ini, itu adalah ikan patin, Bu, karena memang kondisi dagingnya yang pada awalnya juga sudah tebal, sudah besar, dan ketika dimatang pun juga masih memiliki bentuk yang besar itu. Seperti itu, Bu. Kemudian dari ikan itu kamu memakai untuk pengeringnya itu bukan pengeringnya, tempurung kelapa ya? Iya, pakai tempurung kelapa, Bu, untuk bahan bakarnya itu. Kita pakai tempurung kelapa dimasukkan ke dalam tabung reaktor. Tempurung kelapanya sebagai apa di situ? Dia sebagai sumber panas, Bu. Jadi sebagai penghantar kan kita sumber panasnya pakai gas di bawah. Nah, jadi untuk menyebarkan panasnya itu ke dalam kita pakai perantara tempurung kelapa, karena memang tempurung kelapa ini kan kondisinya di dalam dia tidak terbakar. Oh iya. Nah, ikan itu sebelum masuk ke dalam reaktor kamu keringkan dulu atau langsung basah-basah begitu kamu masukkan ke dalam reaktor? Nah, jadi pada saat kita penelitian, kita cuci dulu, tentu bersihkan ikan, Bu, ya. Kita bersihkan ikan itu
proses pengeringannya tidak ada pengeringan secara khusus. Kita hanya mengeringkan itu ya habis dicuci, kita tiriskan bentar dan kita timbang gitu ya. Ikannya langsung kita masukkan. Jadi tidak ada proses pengeringan secara khusus sebelum dia masuk ke dalam tempat untuk kita melakukan ikan saleh. Oh, jadi dia begitu basah itu langsung kamu masukkan ke dalam reaktor kamu ya? Iya, Bu. Jadi dia tidak ada perlakuan khusus. Oke. Ya, jadi Gusti, sebetulnya itu tadi Ibu sangat mengharapkan hasil ikan yang kamu teliti itu dibandingkan dengan standar yang ada di lapangan ya, yang ada orang-orang jual banyak di pasar kayak gitu. Karena kalau misalnya ini berhasil itu lumayan bisa digunakan untuk ya bisnis ikan saleh gitu kan ya. Ya, tapi ya, mungkin gimana ya perbaikannya apa bisa ini, tapi bisa disarankan untuk penelitian selanjutnya ya, di saran ada kesimpulan dan saran kan. Nah, kamu sampaikan di kesimpulan dan saran itu untuk melakukan penelitian yang nantinya dibandingkan dengan hasil standar nasional Indonesia SNI atau yang ada di pasaran itu kayak mana ya. Itu untuk saran, mungkin perlu dimasukkan di saran. Jadi nanti pada penelitian selanjutnya itu bisa dilakukan di tingkat ya untuk membandingkannya dengan yang ada di pasaran ya. Siap. Itu aja ya. Terima kasih Ibu. Gusti. Udah, Pak. Terima kasih ya. Sama ya, sepertinya masukan dengan seperti Ibu Reno tadi ya. Kemudian Ibu Lela, silakan untuk memulai diskusinya. Terima kasih kepada Pak EM yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah Gusti, walaupun di Kalimantan tapi tetap kita melaksanakan ujian ya. Ini teknologi dan rasa syukur karena diberi kemudahan gitu. Di sini yang pertama, tolong dicek kembali ya Gusti, setiap yang ada kutipan itu harus ada di daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya, yang ada di daftar pustaka itu harus ada di dalam laporan. Jadi sudah Ibu lihat banyak yang ada di kutipan tetapi tidak ada di daftar pustaka, dan ada yang di daftar pustaka tetapi tidak ada di kutipan. Jadi nanti dicek satu-satu. Misal mana ya? Tadi sudah di ini. Pada halaman berapa itu? Halaman 15. Tornado. Itu Ibu lihat di daftar pustaka tidak ada. Oh iya, kalau itu jadi saya coba jelaskan dulu Bu ya, mohon izin terkait yang tornado. Jadi ini kan laporan itu kita ambil dari jurnal yang ada. Jurnal kan ada 4 yang saya ambil dan salah satunya itu isinya adalah terkait dengan punyanya si Pak Tornado itu. Nah, ketika saya coba untuk cari secara mendetail punyanya Pak Tornado, memang masih belum ketemu gitu ya. Tapi secara awalnya sumbernya yang dari jurnal tersebut sudah ada di daftar pustaka seperti itu Bu. Mungkin nanti coba saya indikan lagi terkait dengan yang kutipan Pak Tornado. Ya kalau seandainya dia ada di daftar pustaka, ada di jurnal, berarti tulis jurnalnya itu atau kutipan dalam kutipan. Pernah kan belajar? Jadi dalam ini jadi kutipan dalam kutipan. Siap Ibu. Nanti kita saya perbaiki terkait dengan yang itu.
Iya. Terus yang halaman 16 juga Yuniar. Ibu lihat juga tidak ada di daftar pustaka. Ya, itu case-nya sama tadi Bu dengan yang Tornado. Nanti saya coba untuk pakai kutipan Iya. dalam kutipan itu Bu. Iya. Jadi dimasukkan nanti di daftar pustaka. Terus ada juga yang di daftar pustaka, Ibu lihat tidak ada di dalam laporannya. Seperti Adwansa, Ali S, Bimantara, Palungkung itu kan, Palungkung ada. Prihanto itu kan, Rukmana itu, Tiroso itu kan, tidak ada. Jadi kalau Di daftar pustaka dia ada. Mohon izin menjelaskan Bu terkait dengan yang di daftar pustaka yang tadi Ibu sebutkan, itu kan sebenarnya adalah jurnal yang pernah ada dan saya coba kutip di laporan ya, khususnya di tinjauan pustaka terkait dengan itu karena memang penelitiannya hampir sama. Nah mungkin miss-nya di saya adalah di dalam laporannya tidak mencantumkan kutipan dari yang ada di Dapus itu Bu. Tapi sebenarnya yang ada di daftar pustaka itu ya secara isi itu ada di dalam laporannya. Seperti itu Bu Lela. Tapi sebaiknya Dek, kalau menurut aturannya yang ada di daftar pustaka itu ada di laporan, begitu juga sebaliknya yang ada di laporan ada di daftar pustaka. Itu. Jadi kalau tidak ada kita ngambil kutipannya, dibuang saja daftar pustakanya. Berarti gini Bu, contoh yang di daftar pustaka untuk ada Bu ya? Ada Wia itu terkait dengan dia mengklasifikasikan pengasapan Bu, yang ada pengasapan dingin dan pengasapan panas. Nah itu kan dari bukunya Pak Adawiyah yang 2007. Nah mungkin memang secara isi itu sudah ada di laporan. Mungkin tidak di laporan itu tidak ada tanda kutip atau citasinya yang menandakan bahwa itu adalah kutipan dari punyanya Pak Adawiyah. Seperti itu Bu Lela. Tapi kalau secara isi sebenarnya itu ada di laporan. Mungkin tidak ada tandanya seperti itu Bu. Tapi sebaiknya deh ini ditulis di halaman 88 sampai 101. Jadi setahu Ibu di daftar pustaka tuh walaupun sedikit dia ada di dalam itu kutipannya. Kalau tidak ada jangan dimasukkan. Ya, jadi dia irreversible lah. Jadi yang ada di daftar pustaka ada pada laporan, yang ada pada laporan ada daftar pustaka. Jangan prinsip seperti Ibu S1 dulu. Yang penting banyak-banyak bela daftar pustakanya. Itu bahaya. Ini kan lihat Ibu centang, ini nggak ada, ini nggak ada, ini itu kan. Tapi ini Bu, kalau ini kan ada beberapa daftar pustaka yang saya tulis di laporan gitu ya. Ada Wia, Ali S, Tara, Hairuman, Okdogi, Palungkun, Prihanto. Ini sebenarnya secara laporan Susanto ini sebenarnya ada Bu. Mungkin ada tersirat maksudnya. Tersurat ada tersirat. Bukan Bu, jadi saya kan ngambil di jurnalnya mereka, contoh di Pak Prihanto ini kan ada tinjauan pustaka gitu ya, saya ambil di sana, kemudian saya kutip di laporan saya. Nah mungkin memang ada miss-nya adalah tidak ada di situ keterangan yang citasi ya, karena memang langsung dimasukkan di daftar pustakanya, seperti itu Bu, tidak ada langsung ditulis tanda kutip atau kutipannya di dalam laporannya. Enggak, sebaiknya gitu deh. Jadi misalnya ngambil yang ada Wia, terus langsung dianunya dalam kurungnya itu. Oh, siap Ibu. Ya, jadi Ibu kira Gusti itu sama aja kayak itulah. Yang penting kayaknya kalau daftar pustaka 5 atau 6 terlalu dikit ya. Oh tambah banyak-banyak gitu. Itu jangan. Tapi, jadi ilmu yang ini Ibu kasih tahu setelah Ibu S2 dapat. Jadi harus ada. Jadi apapun kita ngambil kecil apapun, misalnya yang ada Wia, kita kutip masukkan kutipannya itu baru di daftar pustaka ada.
Baik Bu, nanti kita saya perbaiki Tuh ya, terkait jangan kita ngambil aja tapi dicek tidak ada kutipannya. Iya, tulisannya ada Bu, cuman tanda Oke, bahwa ya. itu adalah tulisannya si Pak Adawiyah yang masih belum ada di situ. Baik Bu. Halo. Halo Pak Iim. Suara saya terdengar Pak? Bisa didengar? Nah, bisa Bu. Tadi sempat putus Bu suara Ibu. Iya, karena tadi ada gangguan karena jarak yang memisahkan. Jarak kita jauh Bu, beda pulau. Di sana jam berapa sekarang? Sekarang kita 10:10 Bu, beda sejam kita. Oh, beda 1 jam. Oke deh ya. Lanjut. Yang selanjutnya, setiap sudah habis subbab ke subbab yang lain, itu sebaiknya di enter. Jadi jangan datar sama, misalnya spasinya 2. Nanti yang ke subbab selanjutnya, contohnya coba buka tinjauan pustaka. Iya Bu. Sudah dibuka Bu. Ya, coba ya. Misalnya yang di bawah terakhir reaktor periodisis itu padat gas dan cairan masuk ke 2.2, itu sebaiknya di enter. 1 lagi. Jadi setiap habis subbab yang 1 ke subbab yang lain itu di enter. Jadi dia lebih rapi kelihatannya. Dia masuk Paham ke ya? dalam berarti Bu ya. Hah? Dia di enter ke bawah berarti. Iya, selanjutnya setiap habis dari satu subbab ke subbab yang lain di enter 1. Jadi dia lebih rapi. Jadi ada jarak, ada sekat, yang ini di atas, yang ini ke bawah. Selanjutnya dicek semuanya ya. Biar baik Bu. Nanti saya 2.2.1 itu turunkan lagi 1 spasi. 2.2.2 turunkan 1 spasi gitu ya. Baik Bu, baik. Jadi terus juga 2.2.3 turunkan. Jadi seluruh setiap dari habis 1 subbab ke subbab yang lain harus jarak 1 spasi. Paham ya? Paham Bu. Kita semua yang lain. Siap. Selanjutnya, apa dasar si Gusti ngambil tempurung kelapanya masing-masing 45 dan 60 cm. Mengapa tidak 45, 50, 55 baru 60? Apa dasarnya ngambil 45 dan 60? Jadi kalau dasarnya kenapa ngambil 45 di 60, pertama sudah ada Bu penelitian sebelumnya dia pakai 60, itu 60 cm dan 45. Nah, kita coba untuk melakukan seperti yang diteliti sebelumnya, cuman memang medianya dibedakan gitu ya. Medianya yang sebelumnya menggunakan ikan nila, nah di kita adalah menggunakan ikan patin. Kita pengen melihat apakah memang pengujian yang sebelumnya itu bisa juga diterapkan di ikan patin. Seperti itu Bu, kalau terkait dengan jarak antara ikan dengan tempurung kelapa. Apakah penelitian sebelumnya sudah ada? 45, 50, 50, 55-nya sudah ada penelitian sebelumnya? Kalau penelitian sebelumnya itu dia ngambil, mohon izin Bu, saya lihat laporannya dulu. Dia ngambilnya di 60 Bu, di sebelumnya itu. Jadi ada pengujian di 2019 oleh
Pak Ali S, yaitu dia proses pengasapan ikan dengan variasi waktu, pengasapan dan jarak tray terhadap kualitas ikan nila. Nah, dia hanya mengujinya di waktu jarak 60 cm. Nah, kalau kita coba di 45 cm gitu. Apakah kan kita pengen ngelihat juga gitu. Kalau 60 cm yang sudah ada, kita juga coba lakukan 60 cm, tapi kita tambahkan juga yang 45 cm. Seperti itu, Bu, untuk pengujiannya. Mengapa kemarin waktu penelitiannya tidak ngambil 45, 50, 55, baru 60? Itu pertimbangan pada saat kita pasang pengaitnya itu, Bu, ya. Jadi jarak ketika ini sebenarnya hipotesa awal aja waktu itu pada saat pengujian gitu, diskusi juga sama pembimbing, ketika jaraknya itu adalah selisihnya terlalu sedikit, mungkin efeknya tidak terlalu banyak, Bu, karena ikan itu akan gantungnya cuma seperti ini gitu ya, ketika jaraknya hanya 5 cm, tapi ketika kita ngambil 45 dan 60, jaraknya itu akan cukup signifikan, dan itu mungkin juga akan mempengaruhi pada saat proses dia pengeringan di masing-masing ikan yang kita kaitkan di setiap jarak. Seperti itu, Bu, pertimbangannya. Oke. Jadi ya, berarti paham ya, Bu. Selanjutnya, mengapa si Gusti ngambil 80 derajat Celcius pada penelitiannya? Mengapa tidak 100 atau 60 derajat Celcius? Itu patokannya apa dasarnya? Ngambil temperaturnya 80 derajat. Jadi patokan kenapa kita ambil di 80, tentu juga kita berkaca dari beberapa teori gitu ya, Bu. Ketika bahkan sebelum yang sekarang di 80, kita sudah coba gitu, ada percobaan awal gitu ya, percobaan di awal-awal kita melakukan penelitian itu kita coba untuk suhunya langsung ditinggikan gitu. Cuman ketika suhunya tinggi, jadinya si ikan ini bukan ikan sale, Bu. Jadi dia jatuhnya adalah ikan panggang gitu ya. Jadi dia akan langsung matang sekaligus dan tidak ada proses pengeringan terlebih dahulu. Nah, ketika di yang suhu 80 derajat Celcius itu prosesnya dia masih bisa merasakan proses pengeringan terlebih dahulu. Nah, sedangkan kenapa tidak turun lagi di 60 derajat Celcius? Tentu ketika kita turunkan, waktu yang dibutuhkan akan semakin lama untuk proses penyalayannya. Seperti itu, Bu. Kita sudah ada eksperimen awal yang dilakukan sebelum kita menentukan di 80 ini. Seperti itu, Bu Lela. Oke, berarti ini temperatur optimum ya, diambil 80 derajat ya. Kita tahan 80 ya, karena kita mainnya kan main gas ya, Bu, di bawah itu. Jadi terkait suhu kita masih bisa kontrol ininya. Ketika dia udah mulai up gitu, kita bisa turunkan dari gasnya. Seperti itu, Bu Lela. Oh iya, berarti kata Ibu tadi 80 derajat Celcius itu diambil menyatakan bahwa 80 adalah waktu optimum gitu. Betul, Bu. Selanjutnya satu lagi terakhir. Mengapa variasi waktu itu diambil 2, 4, 6, dan 7 jam? Mengapa dasar ngambilnya itu? Tidak 2, 4, 6. Lama jadi ya waktunya. Ini bikin salah ini. Lumayan, Bu. Percobaannya cukup melelahkan gitu ya. Bahkan adik tingkat yang kita juga ajak dalam proyek ini sempat ngedrop juga gitu ya, karena buka tutupnya cukup banyak ya, apalagi bermain sama panas. Jadi mohon izin, Bu, terkait pemilihan kenapa 2, 4, 6, 8. Memang di awal kan sorry, Bu, 2, 4, 6, 7. Kenapa ngambil 7, ngapa nggak 8? Biasanya kita ngambil ring itu kan itu sama dia tuh. Ini 2, 4, 6, dan 7 jam. Mengapa tidak 2, 4, 6, 8 jam? Kenapa tidak 8 jam? Karena memang jarak antara 6 jam ke 8 kan cukup jauh, Bu, 8. Nah, sedangkan di yang di percobaan yang ketiga yang di 6 jam itu posisi ikannya itu kan sudah mendekati gitu ya. Sudah mendekati kondisi seperti ikan salai. Nah, kita pengen melihat pada saat kita naikkan 1 jam gitu. Kita coba untuk 1 jam, apakah ada perubahan yang signifikan atau enggak. Ketika kita lakukan, ternyata memang perubahannya signifikan dan itu tidak layak untuk nanti di ikan salainya gitu ya. Makanya kita tidak naikkan sampai 8 jam, Bu. Kalau di 7 jam saja
bentuknya sudah sangat hitam, sangat keras gitu ya. Apalagi nanti kita naikkan di 8 jam. Secara waktu juga lebih efektif di 7. Seperti itu, Bu, pertimbangannya kemarin. Jadi kita langsung naikkan di 7 jam. Seharusnya kalau memang penelitian biasanya dia itu continue. Berarti ambil aja 2, 4, 6 aja. Yang 7 abaikan aja. Jadi ini kalau seandainya seperti ini kan jadi pertanyaan. 2, 4, 6 dan 7. Harusnya 8. Jadi kalau kita misalnya perhitungan, dia nanti ada perbedaan. Jadi dia tuh dalam penelitian tuh biasanya harus continue, dia harus konstan. 2, 4, 6 aja seharusnya, nggak usah 7. 7 dibuang saja sebaiknya. Meskipun kita pengen melihat produk setelah yang 6 itu ya, Bu. Kita kan 6 dia sudah ada. Ini kan kita coba penelitiannya adalah eksperimen. Kita coba untuk melihat bahwa jamnya itu yang ideal seperti apa. Nah, ketika di pengujian di 6 jam ini sudah baik, tapi kita pengen coba lihat lagi ketika kita naikkan di 7 jam, ternyata memang hasilnya jelek gitu ya, hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Apakah memang... Jadi dari variasi waktu itu 2, 4, 6 dan 7 itu yang terbaik yang mana? Variasi Kita waktu yang terbaik. Di 6, Bu. Di 6 karena memang di 6 yang 6 jam, Bu. Oke. Udah ya, yang lain dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lela. Oke, terima kasih Bu Lela ya. Baik, Gusti. Saya tidak akan mengulang pertanyaan dari Ibu dosen ya yang sebelumnya. Jadi memang kalau dilihat sekilas ya, penelitian Anda ini cuma mencari kondisi operasi ya, tanpa melihat apakah salah itu sudah sesuai dengan standar ya, atau karakteristik yang ditetapkan. Di sini juga saya tidak melihat ya, melihat karakteristik dari ikan saleh itu sendiri ya. Nah, kemungkinan ya, kalau kita lihat dari karakteristik asap itu sendiri, itu kan mempunyai kandungan misalkan fenol, karbonil, asam, senyawa hidropoliks aromatik, benzoat. Ya. Nah, mungkin itu yang dianalisa cukup menunjukkan ya, seperti fenol. Kalau fenolnya kadarnya terlalu tinggi, itu akan kalau pada saat kita rasakan itu terasa pedas. Nah seperti itu ya. Nah berapa kadar yang tidak fenol sehingga tidak terasa pedas. Jadi maksud saya penelitian ini memang benar-benar bermanfaat. Ya sebenarnya sudah jelas di sini ya. Itulah gunanya kita studi literatur. Ya. Di sini saya tidak memang benar kata penguji sebelumnya. Sitasi itu sangat perlu ya. Pertama, kita memperkirakan kondisi operasi. Jadi kita tidak trial terlalu banyak. Ya. Saya paham ya, bikin alat ini susah ya. Karena tidak segampang apa yang kita pikirkan. Ya. Maksud saya gini ya, untuk menentukan kondisi operasi itu dengan spesifikasi alatnya, ya, itu memerlukan trial yang banyak ya. Nah, tetapi kalau kita sudah membaca penelitian sebelumnya, kita mudah ya, mentrialnya tidak cukup dari, misalkan tidak dari 0, misalnya dari ring yang sudah ditetapkan. Nah, itulah tujuannya ya. Ya, jadi kalau kita tidak mensitasi, kan kita sudah melakukan workshop ini ya, penulisan skripsi ya. Kita kalau tidak mensitasi itu nanti dianggap plagiat. Nah, plagiat itu bisa membatalkan kelulusan Anda ya. Apabila orang mengklaimnya. Ya, kan sudah pernah dijelaskan pada saat workshop. Iya, Pak. Itu.
Jadi seperti di metodologi itu nggak perlu lagi ya matriks penelitian seperti itu. Kita deskripsikan saja. Di bab 3 itu seperti variabel penelitian. Tabelnya nggak usah ditampilkan lagi. Ya. Cukup kita deskripsikan saja mana variabel tetap, mana variabel yang bisa diubah. Ya, di sini banyak tabel-tabelnya ya. Seperti ini ya. Ini mungkin nanti diganti saja ya, dideskripsikan saja variabel penelitian. Misal variabel penelitiannya itu ya menggunakan ikan patin dan ikan lele, itu variabel tetapnya. Ya. Waktu misalkan ya. Waktu, suhu, jarak, nah itu cukup dideskripsikan saja ya. Baik, Pak. Nah, ya. Kemudian di hasil. Di hasil itu cuman saya melihat pengurangan massa ya. Benar kan? Pengurangan massa kan? Pengurangan massa dan kita sampaikan juga terkait dengan hasil ikannya, Pak. Tapi memang kalau dibaca sekilas akan yang menonjol adalah terkait dengan pengurangan massa. Nah, tapi kalau kita lihat di bagian bawah jika kita detailkan, kita sampaikan bahwa teksturnya seperti apa, kemudian juga rasanya seperti apa, baunya seperti apa. Nah, tapi memang itu tidak dicantumkan dalam bentuk uji organoleptik yang based on angka seperti itu, Pak Iim. Ya, jadi gini maksud saya ya. Apakah cukup ya perbedaan massa itu menggambarkan ikan salai? Itu kuncinya sih itu Gusti ya. Jadi kita ketika membaca data ya, itu sudah tergambar bahwa ikan salai itu seperti ini. Ini coba bisa nggak jelaskannya? Apakah bisa mewakili ikan salai itu? Cuman massanya saja. Secara yang membingungkan ya. Yang membingungkan saya itu ya, itu massa sesudah itu ada 2. Nah, bingung saya itu ya. 550 gram misalkan patin ya. Itu sesudahnya ada 2, 515 gram dan 510 gram. Nah, maksudnya apa itu? Baik, mohon izin Pak Iim ya menjawab terkait dengan massa itu, kenapa dia ada 2, sesudahnya itu ada 2. Jadi ikan patin itu kita ujinya itu ada 2 Pak, ada 2 ikan gitu ya. Ada yang dia jaraknya 45 cm, ada yang jaraknya 60. Nah, dengan berat yang sama gitu, kedua ikannya memiliki berat yang 550 gram. Nah, sedangkan hasilnya itu yang 45 cm hasilnya adalah 515. Kemudian yang 60 cm hasilnya di 510 gram. Jadi itu penjelasan terkait kenapa awalnya cuma 1, tapi sesudahnya ada 2 hasil itu. Karena kita menggunakan dua ikan yang beratnya sama Pak Im, seperti itu. Nah itu ya, kalau baca tabelnya itu membingungkan pembaca. Seperti itu. Ya, kalau seperti itu ya cuma 550 gram itu saja, jaraknya nggak kelihatan. Nah, supaya sekali baca, memang orang tahu bahwa untuk yang 515 itu jarak 45 cm. Nah, itu perlu cara penulisan tabel yang ini yang mewakili ya. Informatif ya, Kalau Pak. seperti itu agak ini ya, agak sulit orang mencernanya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu koreksi saya ya. Apakah massa itu mencerminkan atau cukup bahwa ikan salai itu sudah dinyatakan oh ini ikan salai. Coba komentari dulu. Mohon izin Pak Im ya menjawab gitu ya. Kalau berdasarkan pertanyaan Pak Im gitu, apakah cukup mewakili? Itu tentu tidak gitu ya. Ketika kita bicara ini ikan awal adalah beratnya sekian gram, kemudian hasilnya nanti akan menjadi sekian gram. Apakah itu ikan salai? Tentu tidak. Nah, makanya di laporan kita juga narasikan bahwa ikan itu seperti apa, mulai dari teksturnya, mulai dari bau, bahkan juga sedikit disampaikan terkait dengan rasa di situ. Nah, sekali lagi memang
hal itu mungkin ketika membaca akan terlewat itu ya Pak, karena kita tidak menampilkan dalam bentuk tabel uji diagram organoleptik. Tapi kalau secara ini dikategorikan ikan salai atau tidak, kalau based on berat tentu tidak Pak. Makanya hal itu kita sampaikan di laporannya, kita narasikan terkait dengan bentuk dari ikan itu. Seperti itu Pak, kalau menurut saya. Nah, makanya itu ya. Jadi kita mau menerasikannya itu terlebih dahulu kita harus punya data. Artinya seperti ini ya. Jadi penguji sebelumnya itu menyarankan untuk uji organoleptik. Ya, saya tanya ya. Kira-kira Gusti keberatan nggak dimasukkan untuk uji organoleptik di datanya? Jadi maksud saya seperti ini ya. Organoleptik itu memang masing-masing orang beda ya. Tetapi kalau sampelnya, misalkan sampelnya orang-orang mengerti tentang ikan salai ya, itu bisa mewakili, ya, mewakili bahwa itu memang teksturnya atau rasanya seperti ikan salai. Nah kalau seperti ini, saya sendiri yang awam ya. Ini hanya mengurangi ikan yang basah menjadi ikan kering, ya, bukan ikan salai, itu ya. Jadi saya minta kalau memang memungkinkan, ya, ujilah uji organoleptik, kan mungkin ada ikannya masih kan sisanya ya. Ya, sudah itu memang kepalangan kalian ini ya, maksudnya melakukan penelitian ini. Itu uji ketahanan ya. Uji ketahanan itu ya. Itu kalau punya kalian baru seminggu sudah uletan, enggak ini kan seharusnya apa sih namanya istilahnya itu? Uji ketahanan terhadap makanan itu apa istilahnya? Enggak, itu uji ketahanan terhadap makanan. Jadi makanan itu awetnya berapa lama atau tahannya seperti itu. Lebih expirednya, terhadap makanan tersebut ya. Jadi penelitian Anda ini jadi lebih menusuk ya, seperti itu ya. Saya agak sepakat dengan Ibu Reno tadi ya, bahwa penelitian ini hanya seperti mengurangi massa. Ya, kalau mengurangi massa sama seperti di laboratorium biasa ya. Padahal sudah wah penelitian kalian ini ya. Bikin alat reaktor pirolisis sudah ya. Saya lihat gambar-gambarnya sudah lumayan ini berjibaku ya. Tetapi hasilnya minim seperti ini ya. Sangat disayangkan. Ya. Itulah gunanya kita studi literatur. Minimal kita bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan ataupun yang belum dilakukan ya, penelitian sebelumnya. Nah, kira-kira kalau ditambahkan uji organo ya, masih bisa atau memungkinkan nggak ini ditambahkan? Terkait dengan uji organoleptik mungkin nanti didiskusikan dulu Pak sama pembimbing ya, Pak Aan sama Bu Husna nanti ya, mungkin setelah ini juga bisa diskusi. Cuman kalau terkait dengan uji ketahanan itu mungkin nanti dimasukkan di ini Pak, kita tambahkan di saran bahwa setiap pengujian tadi yang disarankan Bu Uli harus menyesuaikan dengan standar SNI di sarannya itu gitu ya. Nanti juga bisa ditambahkan di sana bahwa harus diuji terkait dengan SNI, uji ketahanan daripada produk tersebut. Seperti itu Pak. Mungkin nanti kita coba tampilkan di saran sehingga nanti bisa digunakan untuk next penelitian. Seperti itu Pak Im untuk yang uji ketahanan. Iya. Jadi seperti itu. Sekali lagi saya mengapresiasi ya atas kerja penelitian ini, tapi tadi ya belum terlalu signifikan yang dihasilkan karena tadi awalnya mau mengatasi masalah di ini tadi ya, di daerah Jejawi tadi deh. Iya, Pak. Tadi ya. Nah, seperti itu ya. Kalau seperti ini saya rasa nggak bisa dibawa ke Jejawi ya. Apa yang mau dijual seperti ini? Kecuali nah ini ya.
setelah dilakukan penelitian di reaktor pirolisis ini, ya, itu didapat setelah dilakukan uji secara karakteristik, ya, itu misalkan cukup organoleptik, ya, itu dihasilkan seperti ini yang sudah memenuhi seperti di pasaran. Nah, kalau kita sudah menemukan rata-rata seperti di pasaran, baru kita uji secara tadi kandungan asap cairnya tadi. Nah, kita bisa mengkomposisikan kan, bahwa untuk ikan sala ini sudah memenuhi katakanlah standar lidah orang masing-masing beda kan. Tapi kalau dirata-ratakan nanti bisa kita menseragamkan, uniformkan, ya. Nah, itu bisa kita analisa, ya. Nah, artinya seperti ini Gusti, ya, bahwa penelitian itu tidak simsalabim, ya, prosesnya panjang. Ya. Jadi dari penelitian yang sudah dilakukan ini itu kan banyak, ya, banyak yang tidak tertulis maupun tertulis yang dihasilkan, ya. Iya, Pak. Saya paham, ya. Jadi penelitian itu kalau profesor saya dulu tidak mesti berhasil, tanda kutip, ya. Tetapi pada saat penuangan di artikelnya kita bisa menuliskan sesuai dengan yang kita baca. Jadi kita tidak melenceng dari apa yang kita tulis. Sekali lagi, sitasi itu memang wajib kita lakukan, ya, supaya kita tidak nyasar, ya. Sama seperti Google Map. Google Map itu kan tidak penunjuk arah yang benar, ya. Kalau tidak kesalahan ngasih titik, ya. Ya, itu saja, ya. Jadi banyak koreksi untuk hasil penelitian dari Gusti ini, ya. Ini tertuang di lembar perbaikan, ya. Nanti setelah ini Gusti bisa meninggalkan ruang Zoom ini dan nanti akan kami invite lagi untuk hasilnya, ya. Jadi sesuai dengan apa yang hasil penelitiannya, apa yang dijawab, ya, itu masing-masing dosen sudah mempunyai nilai untuk hasil hari ini, ya. Apapun hasilnya itu wajib diterima, ya. Siap, Pak. Seperti itu, ya, siap, ya. Siap. Oke, ya. Mungkin cukup diskusi kita hari ini karena masih ada 4 peserta lagi. Silakan Gusti untuk menutup diskusi kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Iim, ya. Sekali lagi sebelum ditutup mungkin saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Dewan Penguji, ya, baik dari pembimbing Pak Aan Syafendri, Ibu Husna maupun 4 penguji, ya, Pak Iim, Bu Lela, Bu Uli, dan Bu Reno. Terima kasih atas masukan-masukannya, sudah dicatat, sudah mungkin nanti juga sudah tertulis, ya, seperti yang Pak Im nanti kirimkan gitu. Saya akan coba perbaiki sesuai dengan yang sudah ada. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika dalam proses ini ada hal-hal yang jauh dari kata sempurna. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Nanti Pak saya Im hubungi nanti. lagi, ya. Ya. Oh ya, berarti habis istirahat, ya Pak, berarti, ya, setelah peserta terakhir, ya. Setelah semuanya selesai, saya hubungi lagi untuk pengumuman, ya, hasil hari ini, ya. Baik. Berdoa saja, silakan siapa yang mau dihubungi. Kalaupun memang hasil hari ini kurang baik, ya, karena memang banyak saya lihat, ya, hal-hal yang poin pokok, ya, tidak tercantum deskripsi Anda, ya, seperti itu, ya. Siap. Terima Siap, kasih Pak. Gusti, ya. Silakan berdoa, ya. Silakan hubungi orang tua atau kekasih yang bisa mensupport Anda, ya. Silakan, ya. Siap. Ya, terima kasih. Mohon izin, ya. Liv. Silakan untuk meninggalkan ruang Zoom-nya, ya. Siap. Terima kasih. Mohon izin Pak Im dan tim. Sudah tutup tadi belum? Sudah, ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, ya. Sudah, ya. Ya. Izin Liv, ya, Pak.